Kalian pernah nggak sih dapat penawaran yang kayaknya, wah ini kok bagus banget ya, sampai curiga? Nah, sekarang ini ada yang namanya internet rakyat. Janjinya sih koneksi super ngebut, super murah, dan masangnya super gampang. Tapi pertanyaannya, beneran sebagus itu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh inget-inget, sebulan bayar internet berapa? Suka kesel nggak sih lihat tagihannya datang tiap bulan? Atau mungkin udah capek sama proses instalasi yang ribet, harus nungguin teknisi datang, terus tembok rumah dibor-bor? Kalau iya, tenang, kalian nggak sendirian kok. Di sini, kita bakal kupas tuntas nih penawaran dari internet rakyat yang lagi rame ini. Apakah ini beneran jadi solusi internet buat semua? Atau ada udang di balik batu? Mari kita lihat lebih dalam. Oke, kita mulai dari yang bagus-bagusnya dulu ya. Apa aja sih yang bikin penawaran ini kelihatan menggiurkan banget dan jadi omongan banyak orang? Dan ini dia bintang utamanya, Rp100.000. Iya benar, Rp100.000 perak aja sebulan. Gila kan? Ini harga yang bisa bikin provider lain pusing nih. Biar kebayang, coba kita bandingin deh. Cuma dengan Rp100.000 kalian bisa dapat kecepatan up to 100 Mbps. Coba lihat internet kabel biasa, yang harganya bisa 300 ribuan lebih. Itu paling dapatnya cuma 10 atau 20 Mbps. Jauh banget kan perbandingan nilainya? Keunggulan kedua yang nggak kalah penting, gampangnya itu loh. Udah deh, lupain itu yang namanya janjian sama teknisi, nungguin orang datang, apalagi sampai ngebor-ngebor tembok. Prosesnya tuh sesimpel ini, beneran. 1. Colokin modemnya ke listrik. 2. Cari aja spot di rumah yang sinyalnya paling oke. 3. Udah deh, langsung nyala internetnya. Bener-bener plug and play. Nggak pakai drama, nggak pakai nunggu lama. Nah, ini nih yang penting banget. Banyak provider kan bilangnya unlimited, tapi diem-diem ada namanya FUP atau batas pemakaian wajar. Jadi kalau udah kepake banyak, tiba-tiba internet jadi lemot. Katanya sih internet rakyat ini beneran tanpa FUP. Jadi mau kalian streaming seharian, download file segede gaban, kecepatannya tetap sama. Ini game changer banget. Jadi kalau kita rangkum ya kelebihannya, 1. Murahnya kebangetan. 2. Pasangnya gampang banget, tinggal colok. 3. Nggak ada FUP yang bikin lemot di tengah jalan. 4. Fleksibel, modemnya bisa dipindah-pindah, bahkan dibawa pas pindahan rumah, asal masih ada sinyalnya. Oke, kedengarannya sempurna banget kan? Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. What's the catch? Apa kekurangannya? Di mana komprominya? Karena, ya namanya juga teknologi, pasti ada plus minusnya kan? Jawabannya ada di teknologinya sendiri. Jadi, internet rakyat ini tuh pakainya koneksi nirkabel atau wireless. Sinyal internetnya dikirim lewat udara, bukan lewat kabel fiber yang ditanam di tanah. Nah, inilah yang bikin dia murah dan gampang. Tapi, ini juga jadi sumber semua kelemahannya. Kelemahan pertama, dan ini penyakitnya semua internet wireless, stabilitas sinyal. Lagi enak-enak nonton, tiba-tiba hujan deres, koneksi putus-putus. Atau mungkin rumah kalian kehalangan gedung tinggi atau pohon gede, itu juga bisa bikin sinyalnya lemah. Beda banget sama fiber optik yang kabelnya di dalam tanah, mau badai juga tetap stabil. Terus soal konsistensi kecepatan. Ingat kan tadi dibilang up to 100 Mbps? Kata kuncinya itu up to alias sampai dengan. Itu kecepatan maksimalnya, bukan kecepatan pasti yang kalian dapat terus-terusan. Kenapa? Karena sinyalnya itu keroyokan sama tetangga-tetangga kalian. Jadi pas jam sibuk, misalnya malam-malam pas semua orang lagi streaming, ya siap-siap aja kecepatannya anjlok. Lalu ada yang namanya latensi atau ping. Gampangnya ini tuh waktu reaksi internet kalian. Buat kita yang cuma browsing atau nonton YouTube sih, nggak bakal kerasa bedanya. Tapi, buat para gamer kompetitif, ini masalah besar. Ping yang tinggi di koneksi wireless itu bisa bikin lag parah pas lagi main. Jadi kalau kalian gamer serius, wah pikir-pikir lagi deh. Ada 2 hal lagi nih yang perlu jadi catatan. Pertama, jangkauannya itu masih terbatas banget. Katanya sih seringnya cuma ada di dekat-dekat rel kereta api. Kedua, soal customer service. Karena ini pemain baru, kita kan belum tahu ya kalau ada masalah, responnya cepat atau enggak. Beda sama provider gede yang udah jelas sistemnya. Baik, kita udah bedah semua plus minusnya. Sekarang, kita sampai ke pertanyaan terpenting. Jadi, cocok nggak sih internet rakyat ini buat kamu? Gini deh biar gampang. Internet ini cocok banget buat kamu kalau 1. Budget kamu mempet. 2. Pakainya cuma buat yang ringan-ringan kayak streaming atau sosmed.
3, kamu anak kosan atau ngontrak yang butuh fleksibilitas. Atau 4, daerahmu emang belum ada fiber. Sebaliknya, ini jangan dipilih kalau kamu gamer pro, pekerjaanmu butuh kirim-kirim file super gede, atau kamu butuh koneksi yang stabilnya 99,9% tanpa kompromi. Jadi, intinya cuma satu kok. Semuanya kembali ke pilihan antara harga yang super miring atau koneksi yang super stabil. Kalian harus menimbang mana yang lebih berat. Nah, pertanyaan terakhir ini buat kalian jawab sendiri. Untuk kebutuhanmu sehari-hari, mana yang lebih jadi prioritas? Harga murah atau koneksi yang stabil? Jawabannya ada di tangan kalian masing-masing.